Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Zahra dengan NIM 123100153. Saya dari program studi PGMI kelas 2E. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Imam Agung Prakoso selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, adapun yang akan saya bahas yaitu apa sih pentingnya kita mempelajari sumber pendidikan Islam. Langsung saja kita akan bahas. Baiklah, sumber pendidikan Islam dapat diartikan semua acuan atau rujukan yang darinya ini memancar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Nah, semua acuan yang menjadi sumber atau rujukan pendidikan Islam tersebutlah ini telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam mengantarkan aktivitas pendidikan dan telah teruji dari waktu ke waktu. Bahkan sumber pendidikan Islam ini terkadang juga disebut sebagai dasar ideal pendidikan Islam, yang mana sumber pendidikan Islam ini memiliki fungsi yang sama halnya itu dengan fungsi dari sumber ajaran Islam. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai sumber ajaran Islam. Misalnya seperti menjamin orang yang menggunakan tidak akan tersesat selamanya. Nah, Al-Quran ini juga berfungsi sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Al-Hakim ini sebagai wasit yang memutuskan perkara. Kemudian Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian ada Al-Shifa, ini sebagai obat penyakit. Terus ada Al-Tabiyin yang menjelaskan segala sesuatu, dan seterusnya. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam ini kan selengkapnya itu dapat dikemukakan dari beberapa berikut lah gitu. Yang pertama sudah pasti ada Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran inilah berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'a, atau Qur'anan, yang berarti bacaan. Yang berarti pula ini mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Nah, Al-Quran ini adalah firman Allah yang dinuzulkan kepada Nabi Muhammad, yang dinukil secara mutawatir dan dipandang beribadah bagi yang membacanya. Adapun menurut istilah, Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, ini Muhammad bin Abdullah, melalui pernataraan malaikat Jibril, yang disampaikan kepada generasi berikutnya secara mutawatir atau tidak diragukan. Dianggap ibadah bagi yang membacanya, kemudian yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, As-Sunnah ini kan dapat diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, yaitu takrirnya. Nah, adapun pengertian As-Sunnah ini menurut para ahli hadis mengatakan bahwasannya sunnah ini adalah sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Nah, kemudian yang ketiga ada kata-kata sahabat, yaitu mazhab sahabi. Nah, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki karakteristik yang unik dibanding kebanyakan orang. Fazlur Rahman berpendapat bahwa karakteristik sahabat dari Nabi Muhammad ini, yang pertama itu tradisi yang dilakukan para sahabat ini secara konstitusional tidak terpisah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada kandungan yang khusus dan aktual tradisi sahabat sebagai sebagian besar produk sendiri. Kemudian yang ketiga adalah unsur kreatif dari kandungan merupakan ijtihad personal yang mengalami kristalisasi dalam ijma yang disebut dengan mazhab sahabi atau pendapat sahabat. Nah, ijtihad ini tidak terpisah dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu yang bersifat spesifik. Kemudian selanjutnya ada kemaslahatan umat
atau sosial Mashalul al-Musalah ini adalah menetapkan undang-undang, peraturan, dan hukum tentang pendidikan dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nasakh. Nah, dengan pertimbangan kemaslahatan hidup bersama dengan bersendidikan asas menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Nah, Mashalul al-Musalah ini dapat diterapkan jika benar-benar dapat menarik maslahat dan menolak mudarat melalui penyelidikan terlebih dahulu. Nah, ketetapannya ini bersifat umum, bukan untuk kepentingan perseorangan serta tidak bertentangan dengan nasakh. Nah, kemudian selanjutnya itu ada tradisi dan adat kebiasaan masyarakat atau yang disebut dengan uruf. Nah, tradisi uruf atau adat ini adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang mana dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan hukum tersendiri, sehingga jiwa ini merasa tenang dalam melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Nah, nilai tradisi setiap masyarakat ini merupakan realitas yang multikompleks. Nilai-nilai itulah yang mencerminkan kebiasaan masyarakat sekaligus sebagai pengejawantahan nilai-nilai universal manusia. Kemudian yang terakhir adalah hasil pemikiran para ahli dalam Islam, yaitu yang dikenal sebagai ijtihad. Nah, ijtihad ini kan berakar dari kata jahada yang berarti al-masyaqqah, yang sulit gitu kan, dan bas gitu, al-wus'a wa taqati gitu kan, yaitu pengerahan, kesanggupan, dan kekuatan. Nah, adapun Said Al-Tahtani ini memberikan arti ijtihad dengan tahmil al-juhdi atau ke arah yang membutuhkan kesungguhan, yaitu pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas puncaknya. Nah, yang kita ketahui tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam tersendiri, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa padanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dalam konteks sosiologi, pribadi yang bertakwa ini menjadi rahmatan lil alamin, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan Islam. Sifatnya ini lebih praksis, sehingga konsep pendidikan Islam jadinya ini tidak sekedar idealisasi yang sejalan ajaran Islam dalam bidang pendidikan. Dengan kerangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin dicapai di dalam tahap-tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. Kemudian adapun menurut Abdul Fattah Jalal ini mengatakan tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan ini haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Adapun Islam ini menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Nah, tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah pada Allah. Seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang mana di dalam surah tersebut dijelaskan bahwasannya Allah ini kan menciptakan jin dan manusia gitu kan, kecuali supaya mereka ini beribadah kepadanya. Dan Jalal ini menyatakan bahwa sebagian orang yang mengira ibadah itu terbatas pada menunaikan sholat, saum pada bulan Ramadan, maksudnya berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, ibadah haji, serta mengucapkan syahadat. Tetapi sebenarnya ibadah itu mencakup semua amal, pikiran, perasaan yang dihadapkan atau disandarkan kepada Allah. Itulah yang maksud dari tujuan pendidikan Islam tersebut. Kemudian, mengapa sih pendidikan Islam ini diperlukan gitu kan? Yang kita ketahui, pendidikan ini kan merupakan kata kunci untuk setiap manusia agar ia mendapatkan ilmu. Hanya dengan pendidikan lah ilmu akan didapat dan diserap dengan baik. Tak heran bila kini pemerintah mewajibkan program belajar 9 tahun agar masyarakat ini menjadi pandai dan beradab. Pendidikan juga merupakan metode pendekatan yang sesuai dengan fitrah manusia yang memiliki fase tahapan dalam pertumbuhan. Nah, pendidikan Islam ini kan memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu tilawah, membaca Al-Quran,
takziah mensucikan jiwa, dan ta'limul kitab wa sunnah yang mana mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian pendidikan ini dapat merubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik disebabkan pendidikan ini mempunyai kelebihan. Nah, pendidikan mempunyai ciri pembentukan pemahaman Islam yang utuh dan menyeluruh. Nah, pemeliharaan apa yang telah dipelajarinya, pengembangan atas ilmu yang diperolehnya, dan agar tetap pada rel syariah. Hasil dari pendidikan Islam akan membentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas, dan fisik yang kuat serta banyak beramal. Pendidikan Islam berpadu dalam pendidikan ruhiyah, fikriyah, dan amaliyah, yaitu aktivitas. Nah, nilai Islam ini ditanamkan dalam individu yang membutuhkan tahapan-tahapan selanjutnya, yang mana dikembangkan kepada pemberdayaan di segala sektor kehidupan manusia. Adapun potensi yang dikembangkan kemudian diarahkan kepada pengaktualan potensi dengan memasuki berbagai bidang kehidupan, di berbagai bidang kehidupan. Nah, pendidikan yang diajarkan Allah SWT ini melalui Rasulnya yang bersumber kepada Al-Quran sebagai rujukan dan pendekatan agar dengan tarbiyah akan membentuk masyarakat yang sadar dan menjadikan Allah ini sebagai ilah saja gitu. Kehidupan mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Hasil ilmu yang diperolehnya inilah adalah kenikmatan yang besar, yaitu berupa pengetahuan, harga diri, kemudian kekuatan dan persatuan. Adapun tujuan utama dalam pendidikan Islam inilah yaitu agar manusia ini memiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh dan menyeluruh. Interaksi di dalam diri ini memberi pengaruh kepada penampilan, sikap, tingkah laku, dan dinamainya sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Baiklah, itu saja yang mungkin hanya bisa saya sampaikan mengenai pembahasan yang kita bahas. Mungkin kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.